Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Segenap peserta didik yang kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya pribadi Hamdan Mustafa selaku mahasiswa PPG 2022 dari PT KYN Kediri mohon izin untuk menyampaikan beberapa materi terkait ulumul Quran. Dalam materi kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa kompetensi dasar yang perlu kita pahami. Yang pertama, memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Yang kedua, menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah kita menyelesaikan kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan metode diskusi tentang pengertian Al-Quran dan fungsinya, maka kalian selaku peserta didik diharapkan akan mampu yang pertama mendefinisikan pengertian Al-Quran, dua, menyebutkan fungsi Al-Quran, tiga, menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, serta yang terakhir, mempresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Adapun indikator pencapaian dalam materi kali ini, kalian selaku siswa diharapkan mampu mendefinisikan pengertian Al-Quran, mampu menyebutkan fungsi Al-Quran, mampu menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu mempresentasikan ciri perilaku hidup sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan secara berangsur-angsur. Adapun pengertian Al-Quran menurut cendekiawan Muslim Dr. Haji Quraish Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qira'ah yang berarti membaca. Adapun kata dasar daripada Al-Quran adalah Quran yang berarti bacaan. Sedangkan huruf alif pada kata Al-Quran menurut Quraish Shihab mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Kesempurnaan lain yang dimiliki Al-Quran berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Quraish Shihab, karena Al-Quran mudah diingat, tidak hanya untuk orang tua, bahkan anak-anak pun sangat mudah dalam menghafal Al-Quran. Kesempurnaan Quran telah terbukti dalam sejarah bahwa tidak ada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca ribuan tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quranul Karim, bacaan yang sempurna lagi mulia. Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat, antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya beberapa hari yang telah ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat
185. Adapun fungsi Al-Quran berdasarkan kajian yang kita baca di dalam buku paket, yang pertama adalah sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Dan yang terakhir, sebagai pengontrol serta pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Taurat, dan Zabur. Adapun fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, ini bisa dipahami dari nama-nama Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Salah satunya adalah Al-Huda, yang memiliki arti petunjuk. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk memberi petunjuk pada kita selaku umat Islam, agar supaya kita bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan syariat Islam, baik yang tertera di dalam Al-Quran, bahkan yang tertera di dalam hadis. Adapun fungsi yang kedua adalah Al-Furqan, yaitu pembeda. Al-Quran memiliki fungsi sebagai pembeda daripada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Artinya, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang disyariatkan oleh agama Islam dan mana yang tidak disyariatkan oleh agama Islam, sehingga kita selaku pemeluk agama Islam dapat hidup sesuai dengan tuntunan syariat menuju ke jalan Shiratal Mustaqim, Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim. Oleh karena itu, kita selaku umat Islam seyogyaknya dan sepatutnya kita menjalankan kehidupan kita dalam sehari-hari dengan berpedoman kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya sampaikan banyak terima kasih dari apa yang sudah menjadi perhatian oleh kalian selaku peserta didik. Mohon maaf dari segala kekhilafan dan tutur kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.